Kak Haryadi ini benar-benar dipanggilnya apa sih? Kak Yadi, Kak Haryadi. Haryadi aja. Haryadi aja. Oke. Jadi Kak Haryadi ini sahabat kreatif ini salah satu menurut Erin nih bintang tamu yang banyak banget nih achievementnya. Karena dia ini finalis presenter Pal TV ya Kak ya. Iya. Dan juga the second winner place in public speaking 2021. Terus juga third place reporter RRI 2020 ya Kak ya. Aduh harusnya kamu berakhir di sini ya. Bisa dibicarakan di belakang kamera ya. And sahabat kreatif karya ini juga the first place in calligraphy ini di tingkat apa nih Kak? Kota ya, kota Palembang. Udah dong Mbak, jangan dibaca semua. Aduh, tapi aku pengen loh, mereka harus tahu gitu ya. Mereka harus tahu gitu ya gimana kehebatannya. Itu aja sih. Oke. Kita agak-agak low profile lah ya di sini ya. Jaga image dong. Kak Haryadi, ini dari awalnya banget Kak Haryadi ikut pemilihan yang kayak Duta Pemuda. Ada yang lain nggak sih selain Duta Pemuda atau kayak Bujang Medis? Kalau untuk Duta Pemuda ini beda kayak pigeon-pigeon yang lain, Mbak. Duta Pemuda khususnya di Kota Palembang ini kita dari Dispora Kota itu kita dikumpulin ke Dispora Sumsel, Dispora Provinsi gitu. Jadi kita ada kayak acara satu Jaborik Muda Daerah. Jadi di situ kita pertukaran budaya, pertukaran kesenian seperti itu Mbak, dari duta-duta seperti dari Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Ilir, 14 kota kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yang mengirimkan delegasi duta mereka dari provinsi atau dari kota atau kabupaten. Oke, tapi kalau pemilihan di kota sendiri nih, milih dutanya itu gimana caranya? Kalau untuk pemilihan khusus dutanya itu kita diseleksi Mbak. Pertama kita mengirimkan CV, terus dihubungin kayak gitu, kita wawancara, seleksi lagi, tes minat dan bakat. Kita bakatnya di sebelah mana, atau di bakat seni, di bakat olahraga. Jadi kita tuh bisa disaring di situ. Oke. Dan kalau Kak Haryadi sendiri ini kira-kira nih sejauh ini Kak Haryadi passionnya kemana nih? Kalau untuk saya passionnya sesuai sama jurusan kuliah saya Mbak, ilmu komunikasi, saya di broadcasting Mbak. Oke. Satu frekuensi Mbak. Baik ya. Kalau yang satu linear enak ya sama jurusan gitu, benar passion. Kan beban sama tugas. Benar. Kita tuh bisa hobi, ibaratnya nyelam tuh minum air Mbak. Iya benar. Yang susah sambil nyelam masak gitu ya, agak susah. Akhirnya nggak hidup sama sekali gitu. Nggak makan. Oke. Nah, ini mulai ikut-ikut yang kayak lomba-lomba. Ini mulai kapan sih Kak? Karena lihat banyak banget ini dari achievement-nya. Kalau untuk lomba-lomba sih Mbak, saya itu orangnya random Mbak. Oke. Jadi yang penting masuk mood aja gitu ya. Kalau lagi mood nggak mood ya udah gitu. Dari list prestasi itu nggak ada yang sama gitu. Ada yang public speaking, ada yang kaligrafi, reporter, ada yang reporter, itu random semua. Itu saya mencoba dunia yang baru, tapi alhamdulillah I can kayak gitu. Jadi alhamdulillah dikasih juara, dikasih kesempatan seperti itu. Dan yang baru-baru ini memang sesuai passion saya mengikuti beberapa ajang di bidang komunikasi seperti ajang presenter, dan alhamdulillah masuk di ajang yang baru-baru saat ini. Saya juara reporter tingkat nasional, kemarin juara 2, dan situ nggak saya tuliskan di CV ya. Oke. Jadi kayaknya lebih ke presenter ya? Iya, lebih ke broadcast, presenter, penyiaran. Sesuai dengan basic, sesuai minat kita yang kita pelajari. Berarti kalau selain reporter, public speaking ini MC juga ya? Iya, alhamdulillah jalan juga MC. MC juga jalan? Ya. Aduh, apa nih yang nggak jalan? Kayaknya jalan semua ya. Fotografer juga lihat ya? Iya, karena sesuai jurusan kita juga di perkuliahan tuh ada MK fotografi, jadi situ juga saya seneng fotografer, videografer, editing juga. Kita geluti di dunia media gitu. Kayaknya semua yang kakak jalanin itu berhubungan semua sama dunia entertainer ya? Yes. Oke. Nah selain itu juga lihat juga kakak passionnya ke voice over juga? Iya, ke voice over. Saya juga beberapa ngisi voice iklan dari pemerintahan. Wow. Iya, dari pemerintahan juga. Karena saya juga terlink juga sama beberapa CV-CV yang editing video, iklan dan lain sebagainya. Itu yang pernah banget kakak isi suaranya, contohin dong Kak gimana?
Gimana nih? Soalnya iklan. Oke deh, kita bikin iklan sabun pembersih aja, kira-kira ya. Pembersih. Oke, Gimana nih, Pak? Sabun pembersih. Apa enggak ini aja di announcer bandara atau gimana? Oh, boleh. Boleh nyebutin merek kan nih, Mbak? Oh, Nggak boleh ya? kayaknya kita ganti aja, mereknya kita plesetin gimana? Oh, boleh. Boleh. Kayak gini aja ya. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di RRI Pro 2 Palembang. Silakan Anda untuk berkonsultasi di 013 262. Ting ting ting. Oh, I see. Aku pernah dengarnya. Ya. Kayaknya ya, announce itu aku pernah dengarnya kayaknya ya. Oh, jadi yang kayak gitu ya. Yeah. Seru banget loh. Tapi dulu kepikiran gak sih, sempat kepikiran gak sih mau terjunnya ke dunia yang kayak sekarang gitu. Karena kan kalau dulu pas SMA, SD atau SMP itu paling-paling kalau ditanya cita-citanya apa, guru, polisi, dokter gitu. 3 itu. Gak ada yang lain kira-kira. Dari dulu, dari kecil tuh saya memang senang berkomunikasi. Senang bicara di depan cermin sendiri, kayak apa ya, berhayal kita tuh berada di forum yang besar. Gitu. I see. Ya, dari kecil saya memang suka seperti itu. Di depan cermin, berbicara, belajar. Jadi memang passionnya memang sudah di komunikasi. Oke. Jadi kayaknya emang passionnya dan kebetulan dapat jurusan juga yang satu linear sama passion, dan kayaknya kalaupun tiba-tiba tatap muka langsung ujian juga nggak ada masalah ya. Nggak problem ya. Kayaknya nggak ada, nothing to worry kayaknya ya, nggak ada yang harus dikhawatirkan kalau sejauh ini. Nah, tapi kalau dari Kak Riyadi sendiri nih ya, kalau kedepannya nih, ini misal ada tawaran job lain nih, kerjaan lain yang emang kerjaannya tuh benar-benar kerjaan kantoran, ngurusin kayak satu perusahaan dan nggak ada hubungan sekali sama entertain, itu gimana tuh? Realistis aja sih Mbak sebenarnya. Kalau punya gede sih mau gitu ya. Oke. Realistis. Jadi kita tuh butuh yang namanya sandang, pangan, papan. Benar sekali pemirsa. Ya. Jadi ketika ada tawaran yang lebih menggiurkan, kita bisa melakukannya banyak. Benar. Dan kita juga tidak meninggalkan passion hobi kita. Di belakang itu kan kita juga bisa seperti freelance dan lain sebagainya. Sempat kepikiran nggak sih ikut yang kayak Bujan Gadis yang kayak gitu? I think I'm not confident ya. Nggak percaya diri aja sih kalau ikut ajang seperti itu, karena ya not fashion aja sih. Belum ada passionnya mungkin ya, belum ada ketertarikan juga ya di situ. Tapi kan sekarang juga ya maybe tahun ini 24 ya. Yes. 24 karena kita seumuran. Karena saya lulus SMA tahun 2017 Mbak. Sempat kerja selama 2 tahun, baru lanjut kuliah karena memang agak telat yang kedua tahun. Iya, karena kita sama. Kita sama banget. Sama kita. Akhirnya aku menemukan kemarin di sini ya, tidak aku sendiri ternyata bocil di sini. Baiklah. Oke, tapi ini sempat jadi penyiar radio juga di Rendet. Iya, saya sempat jadi penyiar radio juga. Radio swasta di Palembang. Iya, radio swasta di Palembang. Yang ada di Veteran. Kalau jadi veteran orang sudah tahu, di sini berarti. I know, ya. Karena itu akademinya. Iya. Gitu. Dekat sama ini kampusnya juga. Enggak, maksudnya kami para penyiar di veteran itu nyebutnya itu akademi karena memang dididik dari nol kayak gitu. Iya. Kayak pom bensin ya, Bu. Dari nol gitu. Iya, karena memang dari nol mereka yang nggak bisa, ibaratnya nggak bisa ngomong, malu dan sebagainya. Pas direkrut di sana gitu bisa percaya diri. Oke. Kebanyakan kenapa? Awal-awalnya dulu banget itu gimana? Di situ. Nggak awal-awalnya banget dulu. Oke deh, aku mau daftar di sini deh. Iya, di situ Mbak kayaknya. Nggak berubah-ubah. Di situ ya? Di situ. Oke. Tapi dulu dari pertama banget belajar gitu ya? Belajar public speaking. Iya, pertama banget belajar dari situ. Jadi batu loncatan saya untuk mencari peluang-peluang yang lebih besar lagi itu dari situ. Oke, jadi kayaknya dari situ terbukalah semua jalan ya? Iya, pertama itu kita harus personal branding kita dulu. Bagaimana cara kita mengaktualisasikan diri kita. Jadi loncatan dari batu kecil, batu besar sampai ke
puncak seperti itu. Oke. Tapi kalau apa sih ya yang kayak target gitu ya, mungkin target di hidup ya, di hidup kayak Haryadi sendiri itu apa sih Kak? Kalau untuk target ya, kalau dibilang pencapaian dalam satu hidup, saya pikir ya saya tuh pernah mendengar dan mengutip kata-kata dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Itu yang sangat memotivasi saya banget, Mbak. Oh, oke. Bagaimana cara kita hidup untuk berfungsi ataupun bisa berguna. Dalam artian itu kita tuh bisa berharga untuk orang lain. Oke. Kita memberikan suatu hal yang positif untuk orang lain. Kita tidak bisa untuk hidup untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus bermanfaat untuk orang lain. Pencapaian saya ketika saya tidak ingin menjadi, kalau misalkan orang bilang kalau kita pencapaian sudah menjadi dokter, dokter udah habis, nggak ada achieve lagi kayak gitu. Saya inginnya terus berlanjut. Ketika saya bisa menjadi ini, saya selanjutnya saya ingin menjadi seperti ini lagi, jadi seperti itu. Jadi intinya saya ingin bermanfaat untuk orang banyak, Mbak. Entah kedepannya bisa menjadi apa kayak gitu. Tapi sekarang saya pikirnya bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, I see nih. Nah, sahabat kreatif, kalau kamu juga punya pertanyaan nih atau juga kamu penasaran nih sama Haryadi, kamu bisa langsung kirim ke WhatsApp kita di 0857 25 kali 916 dan kita bakal break dulu bentar. Kita bakal balik lagi, jadi harus stay tune terus di 91.6 Pro 2 RRI Palembang. So this is Play Rory's Cat Pick Your Voice. Iya? Suaranya memang nyambung ya? Soalnya tadi enggak. Nyambung. Nyambung. Oh ini. Kedengeran? Ya soalnya kalau misalnya kita lihat dia nggak kedengeran. Mic-nya kayaknya nggak kecil. Enggak, itu sudah Oh, jadi dari Elita ya? SPI? Iya. Oh, Nian, I see. Itu 2017 aku di situ. SMA di situ sampai 2020. Oh, sama sih. Tapi bukan ini ya, kami di Lanugraha. Pas lulus sama di satu keluarga. Satu keluarga ya di Lanugraha. Enggak, kreatif lah. Lanugraha sama Warastra. Oh, Warastra. Sekarang tuh kalau Nian kan sama Elita sama SPI. Mereka satu manajemen. Satu rumah kayak ini. Iya, satu rumah. Kalau Lanugraha kemarin sama Warastra. Satu gedung. Jadi itu dari 2017 sampai 2017 tidak nyampe apa Mbak ya? Aku tuh cepat berhenti dulu. 2019 akhir aku masuk lagi. Dinian juga. Ya, Dinian juga. Sempat di setahun pas akhir itu dia tuh tahu radionya. Apa? Oh iya. Kita tingkat bel. Itu. Kok dia merecek? Oh iya. Ini ya? Sudah?
Aku ada. Aduh, sekali Anda ya. Oke deh, Karyadi, kita masih ngobrol-ngobrol tentang tadi passionnya Karyadi nih, sahabat kreatif yang kayaknya lebih passion ke dunia broadcasting ya. Iya. Karena kalau ngelihat potensi diri sendiri nih, kayaknya banyak banget yang harus digali ya kayak. Iya. Tapi kalau dari Karyadi sendiri, cara menggali potensi gitu biar tahu, oh kayaknya di sini nih, oh kayaknya di sini, itu gimana nih Kak? Sebenarnya kalau ditanya termasuk soft skill juga sih Mbak. Jadi pertama itu dari niat dulu. Dari niat kita tuh dan juga nggak boleh suruh-suruhan gitu Mbak. Ada tuh anak tuh disuruh orang tuanya, oh Dek kamu harus masuk ke jurusan sini ini, aja, sini aja. Gitu, tapi dari anaknya tuh nggak bisa gitu. Jadi kebeban. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nih, kalau misalkan mau A, ya udah kita ke A aja. Jangan A, B, C, D. Jadinya blank kayak gitu. Jadi apa sesuai kemampuan kita, sesuai basic kita gali di situ. Kayak gitu. Jadi misalkan kita di dunia public speaking, kita ikuti ajang-ajang ataupun seminar-seminar, perlombaan seperti public speaking dan lain sebagainya seperti itu. Biar kita bisa menambah ilmu, menambah skill dan lain sebagainya gitu kan. Itu menurut aku pribadi kayak gitu. Oke. Jadi kayaknya di sini menggali potensi diri sendiri juga penting ya kayak. Iya, dari yang pertama itu cintai diri sendiri dulu, love yourself. Jadi love yourself dulu yang pertama, dan kita juga harus mengenali diri sendiri ya. Nah kalau dari kakak nih tahu kan, oh passionnya dunia broadcasting nih, cara mengembangkannya gimana sih Kak? Cara mengembangkan kalau untuk aku pribadi ya kayak tadi ya aku bilang aku ikutin beberapa ajang seperti pencarian bakat dunia broadcast announcer, presenter dan lain sebagainya, dan itu kan nggak instan Mbak, kita nggak sekali masuk, enggak, beberapa kali aku nyoba 1, 2, 3 kali nggak masuk, dan yang terakhir aku niat kalau nggak masuk udah deh nggak mau ikut lagi. Ternyata masuk ya. Dan akhirnya dikasih rezeki kayak gitu. Oke. Itu memang nggak instan, kita harus belajar dari kesalahan dulu Mbak. Kayak gitu. Kalau misalnya pertama saya ikut, oh nggak lolos, berarti saya salahnya di sini. Di tahun depan saya perbaiki di kesalahan di sini, dan alhamdulillah kesalahan di tahun kemarin itu ketutupi. Jadi kita bisa berkembang dan terima kayak gitu. Oke. Nah, kalau ngelihat kakak tadi ikut salah satunya adalah finalis presenter Pal TV 2021 ya. Yes. Nah, ini berapa kali percobaan nih sampai akhirnya oke, biar finalis sekarang gitu. Sekarang apa adalah finalisnya gitu. Tahun kemarin sempat ikut di 2019 dan belum masuk, gagal, dan saya coba 2020 memang nggak bukaan karena pandemi COVID, dan 2021 saya belajar dari 2019 karena di 2019 saya memang pertama saya belum percaya diri, kedua dunia broadcast di belakang layar sama depan layar itu sangat beda Mbak. Meskipun kita punya background di dunia announcer sebelumnya, itu kan beda di belakang layar nih, kita ngobrol-ngobrol kayak gimana, tapi ketika kita sudah berada di depan layar, tempat lain, bukan di dunia lain ya Mbak, tempat lain kayak di depan layar, di semesta yang lain ya, udah hanya beda udah ya, di depan kamera itu auranya beda. Jadi gimana kita harus bisa memainkan ekspresi, body language dan lain sebagainya, itu beda banget. Jadi di tahun selanjutnya, aku belajar di bagian ini, dan alhamdulillah terima. Gitu. Dan lolos masuk seleksi sebagai finalis, dan juga masuk seleksi jadi finalis. Gitu. Oke. Ya. Nah, karena selain finalis presenter Pal TV, kakak juga jadi salah satu, Erin dapat bocoran sih, banyak sekali aku bocoran hari ini ya. Jangan terlalu banyak ya Mbak. Ini salah satunya adalah juara 2 reporter tingkat nasional. Yes. Nah, itu gimana tuh bisa dapat juara 2 tingkat nasional lagi? Ya, sebenarnya itu diikuti juga ada mahasiswa dari luar negeri juga kemarin dari Thailand kalau nggak salah, dan itu memang diadain sama salah satu kampus negeri yang ada di Yogyakarta kalau nggak salah, secara virtual. Jadi di situ kita mengirimkan video, mengirimkan cara kita menyiarkan sebagai reporter itu seperti apa, dan disaring lagi menjadi 12, 6, dan juga alhamdulillah mendapatkan runner-up kemarin, juara 2, dan itu nggak nyangka banget karena saya lihat pas final di 6 besar itu memang orangnya memiliki potensi besar banget, dan aku juga nggak nyangka bahwa aku masuk ke 2 besar kayak gitu.
sebagai runner-up. Oke. Nah, kalau tipsnya nih untuk sahabat kreatif yang di rumah mungkin ya, kalau mau jadi reporter itu apa sih yang pertama kali banget harus diperhatiin menurut Kak Haryadi? Konsentrasi. Yes. Jadi meskipun kita punya modal public speaking yang bagus, bahan yang bagus, kalau misalkan kita nggak konsentrasi, bicara. Oke. Pernah kejadian nggak sih yang kayak bicara kayak gitu? Sering malah. Sering ya? Bukan pernah lagi, sering Mbak. Jadi ketika kita bawain satu berita yang memang sensitif kayak gitu, ketika kita lupa, jadi kita tuh bingung Mbak, harus bridge-nya kayak gimana, harus improve-nya gimana kayak gitu. Jadi kalau bahasa Palembang itu pacak-pacak lah kita. Oke, tahu. Yes. Jadi jadi seorang reporter bukan cuma modal ngomong, bukan cuma modal skill berkomunikasi, tapi kita juga harus bisa konsentrasi juga dan memperhatikan unsur jurnalistik. 5W+1H itu yang terpenting banget. Kalau nggak ada unsur kayak itu, udah nggak ada isi berita kita. Oke, jadi kayaknya untuk sahabat kreatif juga nih yang pengen terjun ke dunia jurnalistik harus memahami juga konsep 5W+1H. Iya, itu yang terpenting, itu yang paling umum sekali Mbak. Jadi yang kita sampaikan itu di rumus itu 5W+1H apa, bagaimana, mengapa, kayak gitu. Jadi kalau nggak ada poin-poin kayak gitu, apa yang harus kita baca gitu. Ada informasi dari situ. Oke. Nah, sampai sekarang nih Kak, dari awal banget terjun ke dunia ini, ada dunia broadcasting sampai sekarang gitu ya. Hal yang Kakak ingat banget gitu, hal penting yang harus diingat sama Kakak itu menurut Kakak apa? Kalau untuk hal yang paling penting diingat secara pengalaman apa nih Mbak? Secara pengalaman kita itu pernah dibilang kalau kita di dunia media kita tuh harus tahan banting ibaratnya Mbak. Jadi kita dicaci maki, kita diomongin ini, kita nggak boleh ambil hati, Jadi pernah dibilang ini, pernah dibilang itu, tapi yes I think ini pekerjaan kita sesuai passion kita, jadi kita harus bisa menyesuaikan kayak gitu Mbak. Jadi ketika saya dibilang kayak gini ya aku nggak ambil hati kayak gitu Mbak. Jadi ya kan saya belajar dari kesalahan, saya besoknya nggak ulangin kayak gini lagi kayak gitu. Nggak ada yang jalan kita tuh nggak ada yang lurus Mbak. Semua itu ada belok kiri, belok kanan, itu kayak gitu. Jadi kita harus bisa belajar dari kesalahan ya, seperti itu. Oke. Duh, jadi di sini banyak juga ya. Tapi kalau dari Kakak sendiri nih pernah ngerasain yang kayak nge-freeze nggak sih pas siaran atau ya yang kayak tadi presenter nih kayak blank seketika, itu gimana tuh Kak? Caranya biar nggak ketahuan? Kita plesetin Mbak. Kita plesetin. Jadi ketika kita salah menyebutkan suatu nama ataupun salah menyebutkan suatu tempat, daerah ataupun perkataan kita yang salah itu, kita sebaiknya kita plesetin. Jadi tidak tahu salahnya itu di mana. Ya. Jadi kita tuh jangan terlalu nampak kalau kita tuh membuat suatu kesalahan. Jadi kayaknya dibawa santai aja gitu ya, biar nggak ketahuan. Kita improv, kita bridging, kayak gitu. Jadi kita tuh bisa membawa santai dan kita sambungkan lagi sama apa yang kita lupa kayak gitu Mbak. Jadi bisa pacak-pacak lah kita. Oke, pacak-pacak lah tobok lah ya. Kita ngatur ya. Oke. Nah kalau dari orang tua sendiri ini ada ini nggak sih yang kayak oh ya udah kamu di sini aja kerjanya, atau dari orang tua yang jangan dong kamu cari yang kerjaan yang pasti aja gitu. Ini kan kalau di entertainment kan kadang ada pasang surut tuh. Nah kalau dari orang tua sendiri gimana? Kalau orang tua sih mendukung Mbak, apa yang saya pilih mereka mendukung. Jadi nggak ada beban dari orang tua untuk kamu harus ke sini, kamu harus kerja ini, kamu harus ke sini, nggak. Tuntutan orang tua itu nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Sesuai passion saya, mereka mendukung. Gitu. Oke, jadi kayaknya dari orang tua gitu. Tapi kalau anak berapa bersaudara sih? 4, saya anak terakhir. Anak terakhir, oke. Nah dari kakaknya sendiri ada nggak sih yang omongan kayak ya udahlah gitu, kayak jangan ke situ, ke sini aja, ikut kakak aja kayak gitu. Kan biasanya kalau kakak-kakak nih ya udah kamu sini aja, namanya cowok juga biasanya nanti ke sini gitu ya. Enggak, udah kamu tes CPNS aja gitu kan, mantu idaman banget tuh CPNS gitu ya. Itu gimana tuh? Dari saudara-saudara juga nggak ada sih mendukung, bahkan mereka senang ngelihat adiknya di TV. Jadi kayak emang ada tipe-tipe keluarga yang supportive banget ya kayak. Jadi itu yang bikin kakak juga kayaknya ngerasa kayak
Semangat juga oh ya. ini ada adik kamu nih di TV semalam saya nonton, hebat ya. Oh iya. Oh, jadi kebanggaan tersendiri. Benar kalau kayak gitu mah. Oke. Nah, ini ada yang WhatsApp nih di 0857 25 kali 916. Halo, selamat sore Kak. Ini Putri yang ada di Pelaju. Mau tanya dong Kak, tipsnya biar bisa lancar ngomong kayak Kakak gimana? Nah, ini gimana nih Putri? Tipsnya, kalau untuk tips ya, kita tuh perbanyak praktek. Jangan materi, jangan teori aja gitu ya. Kita harus praktek. Itu tadi, kita harus bisa, pertama kita harus bisa eye contact dulu nih sama orang yang kita komunikasi itu siapa. Kayak di forum-forum segala macam, begitu kita harus awasi dulu audiensnya siapa. Banyak kan orang itu ngeblank, demam panggung dan lain sebagainya. Mereka pintar, mereka smart, tapi ketika mereka disuruh ngomong di depan orang banyak, mereka gagak gugup, begitu gagu, makan lupa apa yang mau diomongin gitu. Orang menilainya udah pasti orang ini kayak gini gitu. Jadi ketika kita ingin belajar bagaimana cara bisa ngomong di depan orang banyak, bagaimana cara kita percaya diri, itu tadi. Pertama, niat dari hati. Kedua, kita harus belajar dan terus belajar. Nggak ada kata nggak belajar gitu. Jadi kita harus bisa mengekspresikan diri kita sebagai siapa gitu. Kita harus bisa menggali basic kita gitu. Menggali apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Jadi misal nih kita punya cita-cita menjadi seorang presenter, kita harus bisa belajar ngomong, gimana presenting ya gitu. Dari awal ya kita nggak boleh A B C D kayak aku bilang tadi, kita harus kalau ke A ya sudah kita ke A begitu Mbak. Jadi latih lagi kepercayaan dirian, latih lagi voice ataupun suara kita gitu, karena smiling voice itu penting banget Mbak. Jadi ketika kita berbicara, apa ya topik kita berbicarakan, dan juga kita harus memiliki mimik wajah ataupun ekspresi, intonasi itu yang pas kayak gitu. Oke. Jadi kayaknya penting sekali ya. Penting banget. Apalagi sekarang itu skill komunikasi orang itu nggak banyak orang miliki. Banyak orang pintar tapi orang nggak berani speak up. Gitu. Oke. Nah, dari Karyadi sendiri, ini pengen nggak sih kayak ngerambah dunia entertainment yang lebih luas, kayak mungkin jadi selebgram, yang konten kreator yang kayak sekarang kan platform TikTok lagi naik daun banget tuh. Itu punya rencana nggak sih mungkin nanti akan merambah dunia itu juga? Belum sih Kak. Belum ya? Untuk dunia kreator kayaknya belum sih. Masih belum passion ya? Beda ranah Mbak. Oke, beda ranah kayaknya. Beda banget. Kalau konten kreator sama kita di dunia broadcast itu beda Mbak. Konten kreator mereka harus memikirkan apa yang mereka harus buat ini, mereka harus buat konten selanjutnya itu seperti apa. Tapi kalau kita di dunia broadcast itu beda Mbak. Kita dunia broadcast itu kayak monoton. Jadi kita seperti ini, temanya seperti ini, kita cari topik lain. Gitu. Oke. Kalau kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dari tapi terus sih banyak artinya banget sore hari ini. Dari kakak sendiri nih, ngelihat perkembangan ya COVID-19 juga udah mulai kayaknya menyusut ya di makin hari kayaknya. Semuanya juga menurun juga, tingkat positifnya juga. Nah, makin kesini makin banyak kayak mulai tatap muka di mana-mana, pertemuan juga. Nah, kalau dari kakak sendiri udah jadwalnya udah mulai banyak padat gini. Kalau untuk sekarang, karena masyarakat sudah mulai sadar ya pentingnya menjaga protokol dan lain sebagainya seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau untuk kegiatan sekarang kuliah sudah mulai hybrid, jadi sehari kuliah sehari enggak gitu. Dan di sela-sela kekosongan juga kadang ambil job untuk MC, voice dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memanage waktu aja sih Mbak sebenarnya. Kalau kepadatan ya kayak gitulah Mbak, lumayan. Lumayan ya, kalau kata orang Palembang mah beguyur baik. Kalau orang Palembang ngomong nak kemana? Ada gawe. Pokoknya nak kemana baik, ada gawe kan. Nggak kate ada duitnya, ada gawe pokoknya. Oke. Nah, ini closing statement nih Kak ya, untuk sahabat kreatif yang di rumah juga yang pengen menggali potensinya nih, gimana biar bisa menemukan gitu ya bakatnya di mana, passionnya di mana. Menurut Kakak nih gimana nih Kak masukannya? Ya kita sebagai generasi muda ya Mbak ya,
generasi muda itu agent of change. Your generation must care about the development of our country. Jadi our role as provide innovation and education to community formation. Jadi kita pertama tuh cintai diri kita sendiri, terus kita bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara kita membawa diri kita, dan juga apa ya, kita harus pintar-pintar membawa diri. Mbak, sekarang ini banyak yang namanya pergaulan bebas dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebagai generasi muda, kita sebagai penerus bangsa, dan juga kita harus terus, yang pastinya penting itu adalah belajar pendidikan dan lain sebagainya seperti itu. Dan kata-kata yang sangat saya ingat dari Nelson Mandela tentang pendidikan, education is the most powerful because you can change the world. Jadi kita dengan pendidikan kita bisa merubah dunia. Oke, jadi banyak banget yang bisa jadi banyak banget yang bisa kita pelajari ya Kak ya dari sini. Mengembangkan diri sendiri juga, cara untuk gimana kita tahu nih, dan enggak stuck di situ-situ aja nih sahabat kreatif. Ya, jadi benar-benar kayaknya ngelihat dari Kak Haryadi sore hari ini nih sahabat kreatif, kita harus keluar nih, harus berani keluar dari zona nyaman kita ya, nyobain hal-hal yang baru yang kayaknya kita sendiri juga ragu, ini masuk nggak nih sama aku sendiri ya. Dan gimana kita bisa tahu kalau kita nggak mencoba tuh sahabat kreatif. Yang penting itu love yourself. Oke, itu yang penting banget ya, love yourself sahabat kreatif. Gimana kalau kamu mau mencintai orang lain, kamu sendiri aja nggak cinta sama diri kamu. Aduh, tukang ghosting. Oke, ya. Sahabat kreatif, sore hari ini numpang-nampang kita ya bareng sama Kak Haryadi. Thank you banget, thank you so much for coming ya. Thank you banget udah datang ke Pro 2 sore hari ini. Jangan kapok, nanti kita undang lagi ya kayak ngobrol-ngobrol lagi di sini di Pro 2 pastinya sahabat kreatif bareng kamu semua. And this time to say goodbye bareng sama kamu di acara numpang-nampang sahabat kreatif, Erin dan juga Kak Haryadi sore hari ini ya. Dan nanti Erin masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore, so kamu stay terus di sini. Kita undur diri dari ruang dengar kamu untuk numpang-nampang hari ini. Kita ketemu lagi di hari besok. And Erin Azali dan juga Haryadi. Pamit dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye. Aku ada nggak fokus ya tadi.